Halo, apa kabar untuk Pisces? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua. Kali ini aku mau reading untuk Pisces tentang energi cinta segitiga. Ada suara-suara background ya, backsoundnya. Oke, semoga tidak terganggu ya readingannya, maklumin. Soalnya tempatnya pinggir jalan ya, jadi backsoundnya cukup kenceng banget nih. Oke. Aku mau ya. Ini tentang cinta segitiga ya untuk Pisces. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, nggak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate, kamu bisa cek di video yang lain. Sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energi juga bisa terbalik dan vice versa. Oke, aku mau cek dulu di sini ya untuk Pisces. Get to know each other. Gini. Ini kayaknya yang ketarik ini pihak ketiga ini kayaknya ya. Pihak ketiga. Jadi kayak belum, bisa saja ini cinta segitiganya juga nggak ada waktu dalam mungkin setahun atau baru-baru aja ya, bisa juga. Tetapi dengan harinya getting know each other itu jadi gini, kamu yang bagi kamu yang pihak ketiga untuk Pisces, jika kamu baru mengenal seseorang ini, kamu harus lebih mengetahui dulu ya dianya orangnya kayak gimana dan seperti apa. Nah untuk Pisces, jadi karena kemungkinan besar bisa saja dia ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Nah, ya. Tapi dengan tapi gini, cara pengenalan kamu terhadap dia, ya. Jadi kalau kamu pihak yang ketiga, ini kamu harus mengetahui dulu dianya orangnya kayak gimana. Semua itu tergantung dari kamu, cara kamu menguak pribadi dia, latar belakang dia dan seperti apa tentang dia ya. Oke. Aku cek dulu di sini. Oke. Aku lihat ada the High Priestess, ada Five of Cups, ada Four of Swords. Mungkin saja kamu terhubung dengan seseorang yang sampai saat ini kayak belum bisa memberikan apapun atau jawaban ya, atau bisa saja kamu sampai saat ini kayak digantung ya asmara kamu di sini, hubungan kamu kayak nggak ada kejelasannya di sini. Oke, aku mau cek dulu hasil akhir asmara cinta segitiga Pisces. Oke. Bener kan, di sini kalau aku lihat hubungan kamu dengan dia ini kayak on off ya. Kadang dia datang, kadang dia pergi, bikin depresi. Enggak. Oke, ada the Wheel of Fortune. Ini kalau aku lihat gini. Kita mulai untuk dia ya. Di sini kalau aku lihat soalnya dia ini kayak mencoba untuk berpikir sebelum melangkah ya. Apapun yang menjadi tujuan dia saat ini, bingung juga ya, soalnya dia juga nggak mau kehilangan pihak ketiga nih, terus terang aja ya, dia juga nggak mau kehilangan pihak ketiga di sini kalau aku lihat. Oke, aku cek dulu untuk the High Priestess. Ada keinginan dia yang kayak bener-bener ya ini kayaknya. Oke, cek dulu Five of Cups.
apakah memang di sini sebagian dari kamu sudah tidak terhubung lagi dengan pihak yang kedua di sini, tetapi oh oke. Four of Swords, Seven of Cups. Memang di sini kadang-kadang yang terreading atau yang paling dominan terbaca kadang-kadang itu kayak pihak pertama, kadang-kadang pihak ketiga, nggak mesti ya. Jadi memang apa ya, memang energi yang masuk ini kecenderungan yang mana itu aku nggak bisa menetapkan itu gitu ya, karena tergantung dari tebaran yang ada di sini. Oke, Knight of Wands. Oh, fine. Kamu dengan, jika kamu ini ya untuk Pisces pihak yang ketiga, kamu terhubung dengan seseorang yang mungkin jarak jauh sama kamu atau terpaut usia yang terjauh dari kamu di sini. Kayaknya seperti itu ya. Karena di sini aku lihat aduh, hai. Soalnya kita mau masalah on off. Bisa saja saat ini untuk pihak ketiga terhubung dengan seseorang yang kayak udah balik ke udah balik ke pihak yang pertama ini kayaknya ya. Bisa saja di situ tetapi dia masih terhubung dengan kamu. Kalau aku lihat ya, terhubung dengan pihak yang ketiga. Bener kan? Oke. Nine of Swords, Pair of Pentacle. Nanti kita lihat dulu lagi. Oke, karena di sini gini, ngomong masalah The High Priestess dan ada King of Pentacle itu kayak menandakan bahwa sebenarnya dia itu benar-benar sangat gimana ya? Bisa dikatakan orang ini ambisius juga dalam hal pekerjaan, dalam hal ekonomi ya. Dia cenderung tipikal orang yang benar-benar gila kerja ya, gila kerja. Makanya kadang-kadang kalau dia udah terhubung dengan yang namanya asmara, dia tuh kayak sempat bingung juga di sini apa yang harus dia lakukan. Nah, gini. Banyak sekali konflik yang sudah terjadi antara pihak yang kedua dan ketiga karena mungkin saja pihak yang kedua ini banyak sekali apa ya, menyibukkan diri ya. Kalau aku lihat di sini kayak menyibukkan diri dengan pekerjaannya, dengan situasi dan kondisi dia dalam hal pekerjaan. Berarti intinya apa di sini? Kalau aku lihat bisa juga di sini konflik ya. Kita ngomong konflik ini bisa terjadi di antara pihak kedua dan pihak ketiga, atau bisa saja pihak kedua dan pihak ke satu. Tapi kita ngomong masalah Five of Cup ini sendiri, kalau aku lihat dia juga sebetulnya nggak mau ya untuk kehilangan pihak yang ketiga, atau bahkan bisa saja walaupun kalian ini sering konflik, antara kedua dan ketiga ini sering konflik, tetapi pada dasarnya dia nggak mau kehilangan kamu di sini. Makanya dia tuh kayak butuh waktu banget untuk bisa memutuskan sesuatu di sini. Apakah dia harus ke pihak ketiga atau yang ke satu? Gini, ada banyak hal keinginan dia. Sebetulnya dia juga nggak mau ini terjadi dalam hubungan di sini ya. Tetapi apapun yang terjadi dia harus memutuskan di sini. Kita ngomong masalah Seven of Cups. Seven of Cups adalah suatu keinginan-keinginan dia, impian-impian dia yang sampai saat ini belum tercapai. Berarti apa? Intinya gini. Bagi kamu untuk pihak yang ketiga, kalau aku lihat ini pihak yang pertama kayaknya belum bisa menyadarinya. Itu si pihak kedua ini kayak gimana ya? Ya memang sibuk gitu loh. Karena aku lihat di sini memang dia tuh memang sibuk ya. Aku memang lihat di sini dia tuh sibuk. Makanya dia tuh kayak need time, more time. Nah, ya dia butuh waktu banyak, butuh waktu untuk memikirkan itu semua, tidak mau kayak terburu-buru langkah apa yang harus dia ambil, atau bahkan di sini dia belum bisa memberikan banyak waktu untuk kepada pihak yang ketiga. Nah, ini dia. Terlebih-lebih mungkin saja kamu bukan kamu ya, jadi kayak pihak ketiga dengan pihak yang kedua ini ada jarak di antara kalian. Nah, ada jarak ya, udah jarak jauh, jarangnya komunikasi. Ini bikin sering yang namanya gagal paham atau salah paham. Ya, nih. Makanya dengan harinya getting know each other ini sendiri,
aku melihat apa yang dipikirkan pihak yang ketiga ini, yang aku tangkap ya, yang aku tangkap ini bisa-bisa seolah-olah ini kamu bener nggak ya, kamu aja bisa selingkuh dengan aku. Nah gitu ya, ini pemikiran pihak yang ketiga. Kamu aja bisa selingkuh sama aku, bisa saja kamu nanti jauh dari aku, kamu juga selingkuh dengan yang lain. Nah ini ya kalau aku lihat. Tetapi pada dasarnya memang pihak yang kedua di sini memang lagi benar-benar fokus dengan apa yang ada di hadapan dia. Makanya dia kadang-kadang kalau udah sering berantem, cenderung dia itu ingin sendiri dan tidak mau diganggu. Intinya seperti itu. Paham ya? Dan di sini kalau aku lihat sempet si pihak kedua ini cuekin pihak yang ketiga. Bukan karena nggak ada perasaan lagi, tetapi males banget untuk berantem. Sedangkan dia ini sendiri ada sesuatu yang harus dia fokuskan. Nah ini loh, ya. Nah, apalagi dia di sini kita ngomong masalah ke arah pulang, ke arah mungkin ke pihak yang pertama. Nah, apalagi di sini kita ngomong masalah kedekatan jarak antara pihak kedua dan pertama. Ini cukup dekat banget dan bisa saja kita ngomong satu rumah. Kalau kalian masih pacaran ya berarti intinya itu kayak pihak pertama dan kedua ini jaraknya nggak jauh juga gitu loh. Kalau nggak jauh, kita ngomong mungkin saat ini kondisinya memang lagi nggak jauhan. Nah, kayak gitu ya. Kebetulan yang jauhan itu kamu, pihak ketiga dengan pihak yang kedua. Terkadang di sini selain dia memfokuskan dengan pekerjaannya, dia juga memfokuskan dengan apa yang ada di hadapannya, yaitu pihak pertama. Kurangnya dia tuh kayak aku lihat di sini dia benar-benar waspada ya, waspadalah, jangan sampai hubungan ini ketahuan. Nah itu loh, ya kita ngomong masalah di sini, ya. Mungkin awalnya pihak kedua dan pihak ketiga ini awalnya ini kayaknya nggak ada jarak. Tiba-tiba ada sesuatu yang dimana dia harus pulang balik ke kampung halamannya. Nah ini loh, kalau aku lihat ya, ada situasi dan kondisi dimana dia harus balik ke kampung halamannya. Akhirnya dia bersama pihak yang pertama. Nah setelah dia ini pulang ke pihak yang pertama, ada situasi dan kondisi yang sangat berbeda yang dirasakan oleh pihak ketiga. Akhirnya waktunya jadi kurang, perhatian kurang, komunikasi dibatasin, bahkan sangat terbatas. Seolah ini pihak kedua sangat mencuekin. Nah, pihak kedua ini cuek terhadap pihak yang ketiga. Nah, alasannya di sini memang aku lihat dia itu kayak berusaha untuk waspada gitu loh. Tetapi, nah ada tetapi nggak enak banget ya. Oh, oke, ada temuan di sini ya, guys. Oh. Ini kalau berantem terus antara pihak kedua dan ketiga, jujur. Boleh jujur ya, ini bisa bubar gerak. Terus terang aja bisa bubar gerak dan bisa dia fokus. Soalnya di sini kita ngomong masalah fokus untuk kita ngomong masalah untuk karir dan pihak pertama. Terus terang ya di sini, karena dia udah kayak mengalami stres banget dalam hubungan cinta segitiga di sini. Terus terang aja. Kalaupun di sini bukan kalian terhubung jarak jauh, kalau hubungan pihak kedua dan ketiga ini sering berantem terus karena maaf ya ada overthinking. Kita ngomong masalah overthinking di sini. Akhirnya membuat pihak kedua meninggalkan pihak ketiga. Nah, ini dia. Makanya, oke. Kadang-kadang dia juga ingin menunjukkan ini loh. Gue itu kayak gini, gue itu kayak gini, gue itu kayak gini. Nah ini berbeda dari yang readingan sebelumnya ya. Kalau yang tadi itu kayak hati-hati, apa yang dia katakan belum tentu itu kebenarannya. Kalau ini beda, dia mengatakan mungkin apa adanya di sini. Nah, karena di sini kita ngomong masalah getting know each other. Jadi apa yang dia pikirkan tentang, apa yang kamu pikirkan atau apa yang dipikirkan pihak ketiga terhadap pihak yang kedua, ini tidak seperti yang dipikirkan ya. Ini jangan-jangan begini, ini jangan-jangan begini. Nah. Tapi kalau aku lihat di sini dia apa adanya ya. Ini bisa putus terus terang aja ya untuk pihak ketiga di sini. Akhirnya dia intinya balik lagi, ini bisa. Tapi dia kayak ingin menunjukkan memang kayak ini loh, gue tuh memang benar-benar apa yang gue pikir, apa yang gue lakuin ini memang seperti ini gitu loh. Karena kondisi dia itu maaf ya, di sini kalau aku lihat dia itu kayak merasa malah dikekang dengan pihak ketiga.
Dia aja nggak pernah dikekang dengan pihak yang pertama. Nah, dia merasa seperti itu. Aku aja dengan yang pihak pertamanya nggak pernah dikekang, nggak pernah begini, nggak pernah begini. Lah, ini dengan pihak ketiga, kenapa gue harus kayak gini? Ini bisa jadi lepas. Jadi pihak keduanya. Nah, itu. Ya, jadi itu untuk Pisces. Aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.